Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan. Kakak kenapa kok kelihatan sedih banget? Gak ada sukacita sama sekali hari ini? Nggak tahu sih, perasaanku kok sedih gitu, tapi nggak tahu sedihnya karena apa. Jadi rasanya sedih. Apa kurang berdoa ini kakak? Kurang bersyukur nih sama Tuhan Yesus? Berdoa cek, mau tidur berdoa. Oh, mau bersukacita sama-sama sama dia? Boleh. Boleh ya? Kenapa sedihan? Pagi ini benar-benar sukacita sekali karena banyak berkat yang Tuhan berikan kepada saya, mungkin kepada adik-adik semua. Kak Ari juga selalu berkati Tuhan loh, tapi ayo bersukacita. Berarti jadian mau ngajarin. Oh iya dong, kau pengen tahu kan? Salah satunya kenapa saya harus bersukacita? Ya. Oke, kita sambil bernyanyi ya. Kalian akan jawab kenapa saya bersukacita. Oke ya, saya berkira mengapa kau berkira. Kita dari tadi memuji Tuhan. Kakak tanya kenapa saya berkira, sudah terjawab kan? Sudah cek, sekarang Iya, saya puji Tuhan. juga ikut bergirang bersama, bersemangat. Iya, amin. Nah, kita belum nyapa adik-adik loh. Belum cek. Belum. Halo semua adik-adik yang ada di rumah, gimana kabarnya? Gimana kabarnya semua? Iya, puji Tuhan, sehat ya kak ya. Kita juga ikut senang ya. Nah di sini Kak Dian sama Kak Riz mau bersama-sama Memuji Tuhan. Muliakan Tuhan. Nah kalau Kak Dian sama Kak Riz rindu untuk memuji nama Tuhan, yang pastinya ada di Juga rumah ikut bersama nyanyi. Oke. Bersama dengan kita. Iya. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama naikkan satu pujian. Bapakku datang padamu. Semua bagi berdiri ya, kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Naikkan ucapan syukur.
Tuhan Yesus, terima kasih, kami tak henti-hentinya selalu bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan untuk semua kasih dan kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan dalam hidup kami. Bapa, kami sungguh bersyukur sampai pagi ini, sampai hari ini Tuhan masih begitu baik, Tuhan masih begitu sayang kepada kami, sehingga saat ini kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami juga boleh diberkati melalui firman Tuhan. Bapa, kami juga tak lupa berdoa untuk semua guru-guru sekolah minggu yang sudah setia untuk melayani dan mendampingi anak-anak sekolah minggu walaupun melalui online. Dan kami juga bersyukur juga Tuhan masih memimpin akan ibadah kami. Kami juga tak lupa berdoa untuk adik-adik semua. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkati mereka, pimpin mereka sehingga mereka tetap terus setia kepada Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang lemah tubuh. Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong sembuhkan sehingga mereka boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kami juga tak lupa berdoa untuk teman-teman semua. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa Tuhan sehingga kami saat ini boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan dengan penuh kerinduan. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya dalam satu nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan Jumat Agung. Yesus mati di salib karena dosa-dosa kita. Karena itu mari kita memuji Tuhan. Bagaimana kalau kita memuji Tuhan, Zed? Iya, Yesus disalib karena Dia cinta saya dan juga cinta adik-adik. Oke, Yesus disalib karena cinta saya. Adik-adik tetap berdiri ya, kita pakai gerakannya ya. Baik, Tuhan mau menebus dosanya kita. Dosanya kita banyak sekali loh ya. Tapi Tuhan mau menyucikan kita. Rela di kayu salib. Nah, Kak, kalau Tuhan rela ya di kayu salib untuk dosa kita, kita bersyukur loh punya sahabat yang bersyukur, sahabat yang sungguh luar biasa ya. Dia melebihi kayak teman-temannya kita yang mungkin sahabat sejati ya. Mungkin kalau teman-teman kita yang baik-baik sama kita belum tentu loh kalau kita ada masalah mereka bisa membantu menolong kita ya, menyerahkan nyawanya. Nah, tapi kita punya satu sobat yang sangat setia. Nah, dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun ya Kak ya. Tapi dia selalu setia menemani kita. Siapa adik-adik? Siapa? Iya, Tuhan Yesus. Ada satu sobatku yang sangat setia.
jangan pernah khawatir, jangan pernah sedih, susah apalagi ya. Karena kita memiliki Tuhan Yesus yang selalu siap dan setia untuk menghibur kita, menemani kita. Nah, ya Kak ya. Oke. Nah, adik-adik, kalau kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan nama Tuhan, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk mempersiapkan hati kita tetap lagi berdiri ya. Kita angkat satu pujian yang mau mengatakan bahwa Yesus sahabatku. Kita sikap berdiri di hadapan Tuhan ya. Kita mau mengatakan bahwa hanya Yesus sahabat kita satu-satunya. Halo adik-adik, selamat pagi. Oke, kita sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita buat mendengarkan cerita pada pagi hari ini ya. Tapi sebelum Kak Sofi cerita, kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa yuk. Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami, memberikan kami semangat, sukacita untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau mendengarkan cerita, Tuhan pimpin sertai hati kami ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan cerita dengan baik dan kami bisa melakukannya di kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, Dek, pagi ini Kak Sofi mau cerita, tapi sebelum Kak Sofi cerita, Kak Sofi mau tanya dulu deh sama adik-adik. Pernah nggak adik-adik itu menggantikan teman adik-adik misal yang mau dihukum? Pernah nggak? Kayak misal teman adik-adik terlambat sekolah, waktu itu masih sekolah ketemu sama teman-teman, terus adik-adik menggantikan kayak aku aja yang dihukum. Pernah nggak? Nggak pernah kan ya? Pasti kalau misalnya orang lain dihukum ya udah dihukum aja kan, memang dia yang salah, iya kan? Tapi adik-adik, pagi ini Kak Sofi itu mau cerita ada seseorang yang mau rela menggantikan hukuman banyak orang dan ia merelakan nyawanya. Ya, ceritanya ada saat ini. Oke, adik-adik dengar ya ceritanya dengan baik. Oke, selamat mendengarkan.
Setelah Yesus ditangkap oleh para prajurit, ia bercakap-cakap dengan seseorang bernama Pilatus. Sementara itu, di luar orang banyak berteriak, "Salibkan dia, salibkan dia." Melihat hal itu, Pilatus bertanya kepada orang banyak itu, "Mengapa aku harus menyalibkan dia? Dia tidak bersalah." Tetapi semakin keras orang banyak itu berkata, "Salibkan dia, salibkan dia." Akhirnya, demi menuruti orang banyak itu, Pilatus membebaskan Barabas, pemberontak dan pembunuh itu. Akhirnya Tuhan Yesus disalibkan. Ketika Tuhan Yesus memikul salibnya, beberapa kali Tuhan Yesus terjatuh. Dan akhirnya Tuhan Yesus dibantu oleh seorang bernama Simon dari Kirene. Sesampainya di Bukit Golgota, Tuhan Yesus dipaku, disalibkan. Ia menahan sakit, menderita demi menebus dosa kita. Dan ketika ia disalibkan, orang yang melihat ia pun berkata, "Engkau adalah raja orang Yahudi. Coba sekarang selamatkan dirimu sendiri. Apakah kamu tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri?" Engkau ini katanya anak Allah, tapi mengapa engkau tidak menyelamatkan kita? Ia tidak bersalah. Kita layak untuk dihukum karena kita bersalah. Tetapi ia tidak bersalah, tapi ia mau dihukum. Setelah itu, Yesus berkata, "Sudah selesai." Dan akhirnya ia mati di atas kayu salib. Nah, adik sudah tahu kan siapa yang menggantikan hukuman kita? Sebenarnya kita yang harusnya dihukum, kita orang yang berdosa, kita yang melakukan kesalahan, tapi Tuhan mau menggantikan kita yang harusnya kita yang dihukum, tapi Tuhan mau merelakan nyawanya. Buat apa? Buat menebus dosa-dosa Kak Sofi, dosa-dosa adik-adik semua, ya kan? Nah, jadi walaupun seperti itu kita sudah tahu ya, adik-adik pun udah tahu, bahkan setiap tahun itu kayaknya selalu mendengarkan cerita ini kalau Tuhan Yesus itu mati di kayu salib untuk kita. Tapi sampai saat ini Kak Sofi yakin, kan Kak Sofi sendiri pun kadang masih membuat Tuhan kecewa, masih melakukan dosa, walaupun dosa yang sekecil itu, tapi itu tetap berdosa, tetap membuat hati Tuhan menangis. Nah, adik-adik, Kak Sofi mau kita mau berubah, kita mau menjadi anak-anak Tuhan yang tahu bahwa kasih Tuhan itu sudah
begitu besar buat kita. Kita mau merubah diri kita, kita mau mengasihi Tuhan lebih lagi. Dengan cara apa? Dengan cara kita tidak menyakiti Tuhan Yesus lagi. Kita tidak berbuat dosa lagi. Tuhan sudah mati loh di kayu salib buat kita, orang-orang berdosa ini loh. Ya. Jadi yuk kita mau kasofi aja adik-adik untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Ya, kita nggak mau melakukan dosa sedikit pun. Yang mungkin sekarang masih suka membantah orang tuanya, suka kalau ibadah bolong-bolong. Ya, kita mau merubah, kita mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Ya, biarlah cerita ini bisa adik-adik simpan dalam hati adik-adik dan selalu ingat bahwa Tuhan Yesus itu sangat cinta sama kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Oh iya, sebelum mengakhiri, ayat hafalannya adalah Yohanes 3 ayat yang ke-16. Pasti banyak udah banyak yang inget ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba buka lagi ya, Yohanes 3 ayat yang ke-16. Pak Safi bacakan ya. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke, ayat hafalannya itu adik-adik harus ingat dan kirimkan videonya ke kakak sekolah minggu ya. Bisa ke Kak Yohanes, Kak Diana, dan lain sebagainya, guru-guru sekolah minggu. Oke, jangan lupa tetap terus ikuti ibadah setiap minggunya. Oke, kita tutup cerita ini dalam doa. Tuhan Allahmu kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami saat ini sudah mendengarkan cerita bahwa Tuhan sudah mau mati di kayu salib untuk kita. Tuhan mau menyerahkan nyawanya untuk kita ya Tuhan, orang berdosa. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu yang begitu sempurna buat kami anak-anak-Mu ya Tuhan, dan ajari kami selalu agar kami tidak tergoda oleh iblis-iblis yang mau mengganggu kami untuk melakukan dosa, tapi selalu sertai kami ya Tuhan, agar kami anak-anak-Mu bisa merubah diri kami agar menjadi lebih baik lagi, dan kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu menyenangkan hati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau melanjutkan ibadah ini, tolong Tuhan bimbing sertai. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan, yaitu persembahan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena buat semua kebaikan Tuhan ya. Sambil persembahan dijalankan ya disiapkan, tapi ya dijalankan itu nanti diserahkan sama mama, biar diserahkan sama guru-guru sekolah minggu ya, sambil menaikkan pujian Ada Satu Sobatku. Dulu ya untuk persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan.
Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya Tuhan boleh memberkati persembahan kami agar menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, kita sudah mengikuti ibadah dari awal sampai selesai dengan baik dan lancar. Itu semua karena pimpinan Tuhan ya Kak ya. Nah, adik-adik, kita akan bertemu lagi minggu depan. Tapi kita juga berpesan tetap terus sama adik-adik, selalu jaga kesehatan ya, selalu ingat berdoa ya kepada Tuhan, juga tetap rajin belajar ya walaupun di rumah ya adik-adik ya Kak. Dan juga jangan lupa oh iya tugasnya hari ini ya hafalan, jangan lupa dikumpulkan ya, sama membuat telur sama musnya, jangan lupa ya adik-adik ya. Oke. Ya Kak ya, sampai ketemu minggu depan sama adik-adik semua. Bye bye. Tuhan Yesus memberkati. Zakaria pasal 8 ayat 17. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Zakaria pasal 8 ayat 17. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang